Oke, selanjutnya materi yang ketiga dalam garis lurus kita bahas jarak antara dua garis yang saling sejajar. Kembali diingat ya, jika dua buah garis itu saling sejajar, berarti nanti arahnya sama dan satu sama lain bisa saling beriringan, namun selamanya tidak akan saling bertemu nantinya. Dan satu hal juga yang unik di sini, dua garis yang saling sejajar, berarti garisnya boleh dibilang sejenis dan di dalamnya selalu ada jarak yang sama ya, yang tetap dari titik 1 ke titik 2, dari garis 1 ke garis 2 secara kontinu, tidak berubah satu sama lainnya. Ya, dengan kata lain di sini dua garis yang saling sejajar itu akan saling selalu beriringan, namun tidak akan saling bisa bertemu satu sama lainnya. Ya, karena tidak berlawanan jenis ya. Karena sejenis di sini. Oke, itu pengantar. Selanjutnya kita langsung masuk saja bagaimana cara kita menentukan jarak antara dua garis yang saling sejajar. Di sini dikatakan bahwa jika dua garis saling sejajar, maka terdapat jarak yang tetap di antara keduanya. Oke, sudah tadi. Kemudian untuk mencarinya, ini dulu satu hal juga yang penting. Jika dua garis itu saling sejajar, maka ternyata kita bisa peroleh bahwa vektor arah antara keduanya itu adalah bernilai sama atau dengan perbandingan yang sama. Ini misalkan vektor arah pertama x a y a z a itu sama dengan vektor arah yang kedua x b y b z b dengan perbandingannya itu t di sini. Bukan itu, yang ini ya. Hapus dulu dah. Yang ininya. Ini ya. Dengan t-nya itu sendiri adalah anggota dari bilangan real. Oke, adapun untuk menghitung jarak antara dua garis yang sejajar tersebut, misalkan dengan garis G dan garis H, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama dulu, kita pilih sembarang titik pada garis G, titik awal ya. Misalkan di sini kita ambil titik R. Selanjutnya yang langkah kedua, kita buat bidang rata V yang melalui titik, sedikit diperbaiki. Anggap saja sini titik R. Dan tegak lurus garis G, jelas itu. Maka di sini juga dengan kata lain, bidang tersebut juga akan tegak lurus dengan garis yang kedua, yaitu garis H. Sedikit diingat juga ya bahwa jika bidang rata V itu tegak lurus dengan garis, maka nanti vektor normal V itu juga akan bernilai sama dengan vektor arah untuk garisnya. Oke, kita lanjut dulu yang ketiga. Kita tentukan titik tembus dari garis H, garis kedua ke bidang V, yang kita misalkan titik S. Oke, sekali lagi ini titik tembusnya akan tegak lurus juga. Dan terakhir, karena kita peroleh sudah dua buah titik, yaitu titik R dan titik S, tinggal kita selesaikan atau kita cari jaraknya antara R ke S dengan menggunakan aturan jarak antara dua titik, yang itu sendiri sekaligus akan menjadi jarak antara dua garis yang sejajar tersebut, yaitu garis G dan garis H. Oke, kita langsung ke contoh saja biar kelihatan bagaimana aplikasinya. Tentukan jarak antara garis lurus G dengan persamaannya di sana dengan garis lurus H juga dengan persamaan yang sudah ada di sana. Oke, penyelesaiannya yang pertama dulu, kita pastikan bahwa dua garis tersebut saling sejajar. Bagaimana memastikannya? Kita lihat vektor arahnya. Nah, di sini kita peroleh vektor arah sendiri itu kan sebenarnya adalah nilai penyebut ya bagi suatu garis kalau kita lihat dari persamaan simetrisnya. Maka kita peroleh di sini untuk garis G itu vektor arahnya adalah 2,3,1. Sementara untuk garis H-nya ternyata 2 juga, 3 juga, 1 juga. Oke, berarti di sini sudah jelas lah bahwa kedua vektor arahnya sama, maka dua garis tersebut juga saling sejajar. Oke, maka bisa kita lanjutkan dengan langkah-langkah yang ada.
Yang pertama dulu kita pilih sembarang titik pada garis G. Nah, di sini kita ambil titiknya adalah titik P dengan koordinatnya 2,0,2. Oke, dari mana memperoleh itu? Saya rasa kalian sudah bisa mengetahuinya ya dari persamaan garis G-nya. Nah, di sini kan selain adanya vektor arah yang kita peroleh, juga bisa kita peroleh nilai X1, Y1, dan Z1-nya. Silahkan coba dipahami di sana. Saya kira supaya kita peroleh nanti hasilnya adalah 2P 2,0,2. Oke. Selanjutnya langkah kedua, kita buat bidang rata V yang melalui titik P dan tegak lurus ya, garis G-nya. Oke, sekali lagi di sini bidang V-nya itu tegak lurus dengan garis G. Maka vektor normal V sama dengan vektor arah untuk garis G. Maka diperoleh di sini. Silakan diingat kembali juga mengenai apa yang dimaksud sebagai atau persamaan untuk bidang rata V. Maka di sini ini sudah langsung kita masukkan, nilainya adalah A-nya 2 ya. A dikali dengan X min X1 tambah B dikali Y min Y1 tambah C dikali Z min Z1. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada di sana, yaitu vektor arahnya dan juga titik P di sini sebagai X1, Y1, Z1-nya. Maka kita peroleh nanti hasilnya adalah yang ini ya. V sama dengan 2X plus 3Y plus Z min 6 sama dengan 0. Oke, ini adalah bidang ratanya. Selanjutnya yang ketiga, kita tentukan kembali nih titik pada garis H, garis kedua yang tegak lurus dengan bidang rata V tadi. Caranya ini sudah sama seperti sebelumnya juga, yaitu kita ambil persamaan parameter untuk garis H-nya, yaitu yang ini. Selanjutnya di sini kita substitusikan persamaan parameter tersebut ke persamaan bidang V tadi. Maka di sini kita substitusikan nilai X, Y, dan Z-nya, sehingga nanti akan kita peroleh setelah dengan penyelesaian secara aljabarnya itu adalah 14 lambda di sini plus 14 sama dengan 0, atau dengan kata lain di sini lambda sama dengan min 1 ya. Selanjutnya nilai lambda yang kita peroleh tersebut kembali kita substitusikan kembali ke persamaan vektor, persamaan parameter garis H yang tadi, yang sebelumnya ini ya. Nah, ini kita substitusikan lagi ke sini sehingga kita peroleh nanti ada sebuah titik koordinat lain, yaitu titik Q itu adalah min 2,1,7. Nah, karena sudah kita peroleh titik Q dan juga sudah ada titik P tadi sebelumnya, ini tadi P-nya, maka tinggal kita cari nilai panjang dari titik P ke Q menggunakan aturan jarak antara dua titik, sehingga kita peroleh di sini jarak dari P ke Q itu adalah akar dari 42. Nah, hasil ini sendiri ini yang menjadi juga sekaligus jarak antara garis G ke garis H, atau jarak dua garis yang saling sejajar tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan materinya.